Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Dayat dari kelas 19 3C 37 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas eh, artikel karakter building yaitu SDGs dan 6 keprihatinan bangsa. Oke, yang pertama abstrak Sustainable Development Goals atau bisa disingkat SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah agenda global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa pada tahun 2015 untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan hingga tahun 2030. SDGs mencakup 17 tujuan utama seperti penghapusan kemiskinan, pendidikan berkualitas, pengurangan ketimpangan, dan aksi terhadap perubahan iklim yang berfokus pada pencapaian keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks nasional, implementasi SDGs sering kali menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan 6 keprihatinan utama bangsa, yaitu yang pertama, kemiskinan dan ketimbangan ekonomi, kesenjangan distribusi pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Yang kedua, kualitas pendidikan, ketimpangan mutu pendidikan antar wilayah dan rendahnya akses pendidikan di daerah tertinggal. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Tingginya angka stunting, akses layanan kesehatan yang terbatas, serta masalah kesehatan mental. Yang keempat, degradasi lingkungan, kerusakan lingkungan akibat deforestasi, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan. Yang kelima, korupsi dan tata kelola pemerintahan. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan yang berdampak pada efektivitas pelayanan kebijakan SDGs. Yang keenam, stabilitas sosial dan keamanan. Konflik sosial, intoleransi, dan ancaman terhadap persatuan nasional. Kalau kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam mengatasi keprihatinan bangsa ini dan mencapai tujuan SDGs. Secara efektif, integrasi nilai-nilai lokal dan penguatan komitmen di tingkat daerah juga diperlukan agar solusi yang diambil sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat. Dengan strategi yang terintegrasi, SDGs dapat menjadi panduan pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga inklusif dan adil. Oke, lanjut ke pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakang. Tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa atau PBB pada tahun 2015. SDGs terdiri atas 17 tujuan utama dan 169 target yang dirancang untuk mengakhiri kemiskinan dan menjamin kesejahteraan masyarakat global pada tahun 2030. Makalah ini membahas pentingnya implementasi SDGs, tantangan yang dihadapi, dan upaya kolaboratif yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Mengapa SDGs diperlukan? Yang pertama, kegagalan MDGs menyentuh semua aspek. Meskipun MDGs berhasil mengurangi kemiskinan yang signifikan, pendekatan dinilai kurang komprehensif. MDGs hanya fokus pada isu tertentu tanpa memperhatikan dampak yang terintegrasi dan lingkungan ekonomi dan sosial. Yang kedua, krisis lingkungan dan perubahan iklim. Dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seperti pemanasan global, deforestasi, pencemaran laut, dan kekurangan air bersih. Yang ketiga, ketimpangan global. Ekonomi, sosial, dan gender di berbagai negara menunjukkan perlunya kerangka pembangunan yang inklusif dan adil. Yang keempat, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Pertumbuhan penduduk dunia dan urbanisasi yang pesat menciptakan tekanan pada sumber daya alam, infrastruktur, dan pelayanan publik. Apa sih tujuan dari SDGs? SDGs dirancang sebagai kerangka pembangunan yang holistik berfokus pada 3 pilar utama, yaitu yang pertama ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Yang kedua, sosial, meningkatkan kualitas hidup manusia, kesetaraan gender, dan akses ke pendidikan serta kesehatan. Yang ketiga, lingkungan, melindungi sumber daya alam, mendorong energi bersih, dan menangani perubahan iklim. Apa sih proses pembentukan SDGs?
SDGs merupakan hasil dari konsultasi global yang melibatkan pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Fokusnya itu adalah memastikan bahwa setiap negara dapat menyesuaikan tujuan ini sesuai dengan prioritas nasional mereka, sambil berkontribusi pada upaya global. Daftar 17 SDGs. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi. Yang tujuh, energi bersih dan terjangkau. Kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang kesepuluh, mengurangi ketimpangan. Yang ke-11 kota dan komunitas berkelanjutan, 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13 penanganan perubahan iklim, 14 ekosistem lautan, yang ke-15 ekosistem daratan, yang ke-16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, dan terakhir kemitraan untuk mencapai tujuan. Metodologi penelitian. Penelitian mengenai implementasi SDGs dan kaitannya dengan 6 keprihatinan bangsa menggunakan pendekatan mixed method atau kuantitatif dan kualitatif. Untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan, berikut ini adalah rincian metodologi yang dapat digunakan. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan deskriptif untuk memahami gambaran umum implementasi SDGs dan hubungan dengan keprihatinan sosial. Pendekatan evaluatif untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang terkait dengan SDGs dalam mengatasi 6 keprihatinan bangsa. Pendekatan partisipatif atau melibatkan pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam proses penelitian. Yang kedua itu metode pengumpulan data. Yang pertama, data kuantitatif berisi survei nasional, mengukur persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan SDGs dan dampaknya pada isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Terus analisis data sekunder, menggunakan data dari laporan SDGs nasional dan internasional serta indikator resmi seperti BPS atau Badan Pusat Statistik. Terus statistik korelasional, mengidentifikasi hubungan antara indikator SDGs dengan isu-isu utama seperti kemiskinan dan ketimpangan. Terus data kualitatif. Yang pertama itu ada wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, praktisi, akademisi, dan masyarakat. Yang kedua, fokus group discussion, melibatkan kelompok masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan lokal yang relevan. Yang ketiga, studi kasus, analisis terhadap daerah tertentu yang telah berhasil atau menghadapi tantangan besar dalam implementasi SDGs. Tiga, teknik analisis data. Analisis kuantitatif yang berisi deskriptif statistik untuk menggambarkan data yang diperoleh dari survei dan indikator SDGs. Inferential statistik untuk menganalisis hubungan antara variabel seperti tingkat kemiskinan dengan indikator ekonomi SDGs. Analisis kualitatif yang berisi tematik analisis untuk mengidentifikasi tema utama dan wawancara dan FGD. Analisis kebijakan untuk mengevaluasi keselarasan kebijakan pemerintahan dengan target SDGs. Yang keempat, kerangka penelitian. Penelitian ini mengacu pada kerangka SDGs yang berisi 17 tujuan utama dengan fokus pada tujuan-tujuan yang relevan dengan keprihatinan bangsa. SDGs yang pertama, tanpa kemiskinan, SDG 4, pendidikan berkualitas, SDG 3, kesehatan dan kesejahteraan, SDG 13, aksi iklim, dan SDG 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Kerangka ini dipadukan dengan analisis pada 6 keprihatinan bangsa, seperti ketimpangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan korupsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realitas di lapangan. Yang kelima, validitas dan reliabilitas. Yang pertama itu ada triangulasi data.
menggunakan berbagai sumber data kuantitatif dan kualitatif untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian. Uji validasi konstruk menggunakan indikator SDGs yang diakui secara internasional. Uji reliabilitas melakukan pengujian berulang terhadap instrumen survei untuk memastikan konsistensi hasil. Yang keenam, output penelitian. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk meningkatkan implementasi SDGs di Indonesia. Peta permasalahan yang menghubungkan keprihatinan bangsa dengan indikator SDGs, dan terakhir strategi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Jadi kesimpulan dari artikel ini adalah pelaksanaan SDGs di Indonesia menghadirkan peluang besar untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adil. Namun implementasi ini tidak terlepas dari tantangan yang mencerminkan 6 keprihatinan bangsa, yaitu kemiskinan, timpangan ekonomi, kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan lingkungan, tata kelola pemerintahan yang lemah, dan serta stabilitas sosial dan keamanan. Upaya mengintegrasikan SDGs ke dalam prioritas pembangunan nasional membutuhkan pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berbasis data. Tantangan terbesar terletak pada ketimpangan pelaksanaan antara daerah, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan kurangnya keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Di sisi lain, keberhasilan dalam berbagai era seperti peningkatan akses pendidikan dan pengurangan angka kemiskinan ekstrim menunjukkan potensi besar untuk mengatasi keprihatinan bangsa melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah. Diperlukan upaya yang terencana untuk yang pertama mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam strategi SDGs, yang kedua meningkatkan efisiensi tata kelola, yang ketiga memanfaatkan teknologi dan inovasi. Dengan komitmen yang kuat antara pendekatan yang inklusif dapat menjadi panduan utama dalam mengatasi 6 keprihatinan bangsa, memastikan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menciptakan kemakmuran, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan, memperkuat kohesi sosial, dan memajukan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Bye.